Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat buat kita semuanya, khususnya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 1 Hegarmana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Hegarmana. Alhamdulillah wa syukurillah, sesuai dengan waktu yang telah kita jadwalkan bersama, hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Nah, tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, bale naon sih ka dieu wae? Ya, baik Bapak Ibu. Yang pertama, kita semuanya diberi amanah oleh Allah. Bapak Ibu diberi amanah untuk mengajar anak-anak didik kita. Dan apapun yang Bapak Ibu lakukan dapat penilaian dari Ibu Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya Ibu Kepala Sekolah juga diberi amanah untuk memanage kelas. Dan yang menilainya itu dari Dinas Pendidikan. Dan salah satunya Dinas Pendidikan mewakilkan para pengawas untuk memberikan penilaian kepada Bapak dan Ibu Guru Kepala Sekolah. Terus nanti pengawas juga dinilai lagi oleh dinas. Seperti itu terus. Nah, karena saya pun punya amanah, yang namanya pengawas sekarang salah satunya kita mendampingi. Harus mendampingi sekolah supaya lebih berdaya dalam berbagai hal. Bisa saja kalau ada apa-apa kita hanya berkumpul dengan kepala sekolah, nanti kepala sekolah nyebarin lagi ke guru-guru. Saya bisa jadi udah nggak usah cicing di kantor, kalau udah butuh datang, bisa saja seperti itu. Tapi saya berpikir ini amanah gitu. Saya harus benar-benar bertemu langsung dengan Bapak Ibu guru, begitu ya Ibu Mantri ya. Jadi supaya ilmu yang saya dapat bisa langsung nyampe ke yang harusnya melaksanakan itu, karena guru adalah garda terdepan dalam majunya sebuah pendidikan. Dan kepala sekolah memanage bagaimana GTK-nya jalan, berbagai halnya itu ada manajer. Manajer di sini adalah ibu kepala, ya seperti itu. Jadi pilih abi ka dieu dinaha-naha gitu nya. Minta izin karena saya ingin nyampe model ini Jabar beraksi ya barusan. Saya ingin yuk semuanya. Bisa saja saya Bu Mantri ka dieu di antosan geus anu tadi. Ya. Ayo Bu Mantri yang ngomong. Kan nantinya Ibu Mantrinya capek sendiri kan kalau tadi dibantu-bantu ya. Bagaimana dengan akun belajar ID? Terus tadi ini yang belum nih Bu, TPSDM harus diupload MPLS kan? Ke mana itu? Ke PMM. Nah, akhirnya kan dengar semuanya. Gitu, jadi lebih cepat terlaksana program itu. Bisa diterima Bapak Ibu? Iya, bisikalah aku datang. Hus, cantik. Oke. Untuk selanjutnya, karena ini harus nyampe ke Bapak Ibu guru, kita harus bisa memaknai sekolah yang berkualitas. Nah, untuk tahu seperti apa sekolah berkualitas itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bernostalgia terlebih dahulu. Bernostalgia dari pengalaman Bapak Ibu dulu ketika sekolah. Hal apa yang membuat Bapak Ibu semangat datang ke sekolah waktu itu? Apakah karena ada yayang bebek atau ada apa gitu ya? Atau unsur gurunya, unsur teman, unsur sarprasnya, terserah Bapak Ibu ungkapkan. Terus hal apa yang membuat Bapak Ibu dulu ketika jadi murid itu males datang ke sekolah?
Siap ya, saya akan nanya satu persatu. Ibu Siti ketika jadi murid dulu, mau di SD, SMP, SLTA ataupun kuliah, hal apa yang membuat ibu semangat untuk datang ke sekolah waktu itu? Yang pertama dulu karena waktu SMP itu dari SD sampai SMK itu yang disuka itu karena gurunya yang ada yang ramah gitu macam-macam. Gurunya ramah, terus baik. Yang kedua mungkin lingkungan sekolahnya, terus di kelasnya, pembelajarannya, karena dulu paling suka matematika, jadi lihat gurunya. Oh, paling dulu. suka matematika ya? Keren. Paling suka, karena gini Bu, pas SMP itu ada guru matematika yang baik gitu. Nah dari situ, pengen ngulik matematika. Dari situ sampai SMK juga dapat guru yang baik juga. Di situ Gitu. senang. Pas kuliah enggak. Pas kuliah enggak. Pas kuliah. Jadi yang membuat ibu semangat itu karena gurunya ramah, baik, lingkungan sekolahnya. Gimana lingkungan sekolahnya? Lingkungan sekolahnya jadi nggak ada di kelas itu nggak ada yang jarang orang yang ngebully gitu, jarang ada ya, pembulian, kondusif lah ya. Kondusif. Terus hal yang membuat ibu terkadang males datang ke sekolah itu apa? Apa Bu? Atau tak pernah malas? Enggak Bu, saya nggak pernah. Jadi Selalu semangat ya? Paling kalau bolos juga sakit gitu. Karena semangat gitu, kalau apalagi waktu SMP SMK itu kan sampai sore. Dulunya sampai sore, sampai jam, kalau SMP itu jam 2, SMK sampai jam 2:30-an. Jadi seneng aja gitu. Oke, sip. Terima kasih Ibu Iis. Sampaikan pengalaman dari SD ya Bu? boleh. Boleh lah. Seingatnya aja. Pas waktu SD, alhamdulillah dari kecil kita udah punya cita-cita pengennya jadi seorang guru, pengen jadi seorang guru SD gitu. Alhamdulillah gitu sampai sekarang udah tercapai lah. Padahal kan kalau anak-anak kecil kan suka punya gitu sama teman. Aku mah cita-citanya ini, aku cita-citanya ini. Nah, mulai dari motivasi itu mungkin rajin belajar, berangkat pun ada motivasi dari sana. Jadi semangat ya? Ya, jadi semangat. Belajar pun ada motivasi lebih semangat. Dari teman-teman juga, dari gurunya juga mungkin ya Bu, dari proses pembelajaran juga, dari proses belajar yang mudah itu jadi motivasi untuk belajar di sekolah. Terus di jenjang SMP mungkin ada teman-teman yang saling memotivasi kan. Kalau SMP itu masa-masanya remaja, punya sekumpulan teman-teman yang deket gitu. Jadi memotivasi untuk saling memotivasi dalam proses pembelajaran seperti itu. Terus yang membuat ibu malas? Males ketika ada permasalahan mungkin dengan teman dekat. Teman dekat yang itu Bu, sekumpulan itu. Ya. Kalau masalah kecil kan Betul. misalnya beda paham kan bisa aja. Terus bagaimana menyelesaikannya waktu itu dengan temannya? Saling kan. Kalau SMP itu ada beberapa teman, ada 6 misalnya teh, kita punya dengan satu teman yang lain saling mendukung gitu, berunding, berkumpul lagi gitu. Sahur Bu Mantri lapor ke Bapak? Tidak Bu. Tidak. Oke, ada lagi Ibu? Sudah cukup. Oh sudah. Silakan. Bapak Adi, hal apa yang membuat Bapak semangat datang ke sekolah ketika dulu menjadi murid? Ya, diantaranya pas waktu SMP ya Bu. Ya. Di sekolah ada bukan pacar. Lapang-lapang baru seperti lapang olahraga ya. Jadi ke sekolah tuh berlomba. Berlomba ke pagi-pagi paheula-heula ieu bahasa Sunda mah Lah gitu. Camping lah kita ya. Terus apalagi yang membuat Bapak semangat? Jadi juara. Ya dari dari pengalaman berolahraga ya sering jadi juara gitu.
Udah belum? Itu tingkat apa sekolahnya? SMP. SMP. SMA sama. SMA sama. Iya, Oke. sampai Ketika dulu tingkat SD, hal apa yang membuat Bapak semangat ini ke sekolah? bermain. Bermain. Iya, Senang main ya. senang main. Dan Bapak dari dulu senang olahraga? Iya, Iya. Terus yang membuat Bapak malas? seperti contoh di SMA dari pelajaran, mata pelajaran, Bu. Jadi malas. Malas. Iya, Pelajaran seperti apa? pelajaran akuntansi, kimia gitu. Matematika. Jadi nggak mau belajar? Bukan gak mau, tapi kurang semangat aja gitu. Oh, kurang semangat. Iya. Kenapa? Gurunya tidak menyenangkan atau gimana? Bukan gitu. Kadang membosankan dari segi penyampaiannya, Bu. Membosankan Ada ya? Ya, ceramah gitu. Oke. Tidak bervariasi. Oke, terus yang membuat Bapak malas ada lagi? Mungkin cukup Oke. dari pelajaran. Oke, terus yang dari yang lain-lainnya ada? Nggak ada lain-lainnya. Oke, nggak ada lain-lainnya. Terima kasih, Bapak. Baik, Apa Ibu Eis, apa yang membuat Ibu semangat datang ke sekolah dulu? Pasti pacar. Yang membuat saya semangat untuk bersekolah yaitu dari kecil saya bercita-cita untuk menjadi seorang polisi tapi tidak kesampaian. Terus? Ya, itu terus saya bercita-cita ingin menjadi pegawai bank juga saya nggak kesampaian juga. Ya, kemudian yang membuat saya senang ya banyak teman gitu, banyak teman, suasana sekolah yang nyaman dan menyenangkan, guru yang baik, perhatian gitu. Dan akhirnya saya melanjutkan kuliah. Kenapa jadi melemah suaranya? Kuliah ke PGSD ya, ikut ke apa itu UT-nya. UT tidak berniat untuk menjadi seorang guru, tapi alhamdulillah. Oh, tidak berniat dulu ya? Tidak mempunyai niat untuk menjadi seorang guru. Tapi alhamdulillah dengan apa itu kerja keras dari dulu saya sukwan selama 13 tahun di sini. Luar biasa. Alhamdulillah saya tahun 2022 ya diangkat menjadi P3K. Saya alhamdulillah saya syukuri dan saya nikmati. Mudah-mudahan hasil yang saya capai dapat menjadi apa ya, barokah. Amin. Iya. Terus yang membuat Ibu malas ke sekolah? Males ya kalau ada PR yang susah gitu. Yang Kalau ada PR ya, terus PR-nya? iya. Ada PR yang sulit. Jadi malas ya ke sekolah teh. Males tapi Angger berangkat? Iya, tetap berangkat ke sekolah dan dikerjakan bersama teman-teman di kelas. Jadi bukan Iya, PR, bagus. jadi PS. PS. Iya. Cukup Ibu? Ya, cukup. Terima kasih. Ibu Tati, hal apa yang membuat Ibu bersemangat ke sekolah dulu ketika jadi murid? Karena gurunya baik dan banyak teman-teman di sekolah baik di lingkungannya juga sekolahnya membuat nyaman dan menyenangkan. Dulu saya tidak bercita-cita menjadi seorang guru, tapi ketika saya diajak saudaranya untuk kuliah di UT, untuk kuliah di UT, ya saya ikut sama saudara ikut kuliah. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Dulu cita-cita Ibu ingin jadi apa? Pingin mah di kesehatan. Inginnya kesehatan. Kenapa enggak sekolah ke kesehatan? Enggak karena teh dulu itu tidak keterima. Iya. Terus yang membuat Ibu males ke sekolah itu apa? Karena kalau ada pekerjaan PR yang sulit. Sama ya dengan Bu Lis ya. PR-nya aduh pasti rontiran ya doaan. Jadi PR ya yang membuat Ibu malas datang ke sekolah. Iya, oke, terima kasih Ibu Tati. Yang semangat Ibu waktu ke sekolah. Waktu dulu saya ya dari semenjak masuk di SD saya tuh sangat itu masuk sekolah itu saya semangat ya dalam semangat gitu, karena adanya itu guru-guru ya dengan ibu-ibu guru yang begitu lemah mengajarnya dengan penuh lemah lembut sehingga dalam
istilahnya sekolah itu saya menuntut ilmu itu sampai yang dikatakan bisa gitu. Iya. Jadi dengan penuh kasih sayang, penuh dengan apa itu, dengan rasa ya seorang guru yang baik itu yang terus mengajarnya itu pada siswanya. Kemudian jadi semenjak sekolah SMP ya mungkin itu banyak ada yang lebihnya itu selain daripada istilahnya saya punya cita-cita itu ingin punya atau mendapatkan ilmu yang lebih tinggi itu ada istilahnya ya itu ada rasa suka itu ya dengan teman-teman ya itu saling udah adanya rasa saling motivasi itu dalam apa ya urusan itu dan ininya kalau yang lebih dewasa secara lebih dewasa nih itu mungkin kemudian setelah itu masuk di SLTA ya begitu karena itu mah sudah merupakan apa cita-cita saya itu sebagai istilahnya siswa dari SMP itu menuju untuk sekolah guru itu SPG kita punya cita-cita ingin menjadi guru dan itu berkat dukungan dari orang tua itu dan yang alhamdulillah itu pada tahun 2023 saya itu bisa menjadi GB itu ya guru diangkat ya itu alhamdulillah cita-cita saya itu bisa tercapai. Sip. Ibu pernah nggak merasa males ke sekolah? Males gitu. Kadang ya di samping semangat itu ya ada di sisi lain itu malasnya itu karena adanya ya tidak sejalan atau yang dikatakan salah paham dengan rekan atau dengan teman-teman itu baik dari semua SD, SMP dan SLTA juga itu semua bisa dirasakan oleh kita itu sebagai siswa itu barangkali. Terima kasih Ibu Mantri. Hal apa yang membuat Ibu semangat dan juga malas ketika ke sekolah? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin mohon diam. Mungkin sedikit bercerita tentang pengalaman. Kalau ditanya tentang semangat ke sekolah dari awal masuk ke SD nggak tahu ini terlalu oper nggak tahu gimana sebelum didaftarkan orang tua juga sudah ikut-ikutan main celok di sekolah daftar sendiri saking maunya ke sekolah karena kenapa dari awal itu bercita-cita ingin menjadi guru walaupun itu tanpa dukungan jelas tanpa dukungan sama sekali tidak ada dukungan dari keluarga untuk jadi guru cuman dari awal saya pingin seperti mereka guru itu mengajarkan tentang ini tentang itu gitu bahkan mungkin itu untuk tahun berapa ya SD itu berarti 1980-an ya saking antusiasnya sampai menanyakan ke orang lain kok guru bisa menerangkan seperti itu, bisa bicara seperti itu di depan anak-anak apa yang dimakan mereka sampai ke sana itu disusul. Makan apa kok bisa seperti itu? Bahkan sampai ditanyain kalau BAB-nya guru itu bau nggak? Kok bisa gitu? Jadi saking di kepala itu sudah merasuk oh iya saya harus seperti itu. Kemudian masuk di SMP karena ingin membuktikan kalau saya mampu mandiri. SMP itu udah kos jauh pisah dari orang tua, ingin membuktikan kalau saya juga mampu. Lanjut masuk ke SGO masih tanpa dukungan karena saya terus mengumbar pingin menjadi guru masih tanpa dukungan keluarga sampai saya daftar berangkat sendiri tidak ada yang apalagi yang mengikuti mengantar atau motivasi apapun itu tidak ada tapi saya ingin buktikan yuk saya mampu dengan berawal dari cita-cita itu dan akhirnya alhamdulillah sampailah saya di titik ini. Begitu. Tapi setelah lulus masuk diterima di SKO karena dulu itu kan melalui
Tesnya itu dari nilai rapot, nilai apa itu NEM, kalau dulu itu kan NEM. Kemudian kemudian dari olah fisik juga berapa kali dites. Alhamdulillah dari nilai lolos tes fisiknya yang 3 hari, alhamdulillah lolos. Baru keluarga mendukung, oh iya berarti ini anak maunya seperti itu. Barulah mereka luluh dan akhirnya support sistem bagus setelah itu. Dan yang apa itu tadi? Membuat malas gitu. Membuat malas waktu SD itu karena saya jauh sekolahnya itu jalan kaki ke SD Janggala. Mana jalannya masih berlumpur, belum seperti ini. Belum ada batu-batuan, masih jalan tanah. Malasnya kalau waktu hujan. Iya, kalau waktu hujan. Waktu SMP juga jalan kaki itu sekitar 4 kilo untuk berangkat. Mantap. Itu perjuangan. Dia membuat malasnya itu ya? Iya. Karena jarak jauh. Iya, jarak jauh. SGO juga sama, yang paling malas SGO di pelajaran renang karena saya sama sekali tidak bisa berenang. Itu yang paling jadi musuh sampai sekarang. Makanya kalau diuji coba suruh renang angkat tangan, bisanya cuma gaya batu doang. Cuma satu gaya. Gaya batu. Iya, ya luar biasa ya Ibu ya. Terima kasih Ibu Mantri. Iya, Cuma saya ingin tahu sama-sama. satu, tadi Ibu kan masuk SD itu kahayang sendiri. Ya. Iya. Yang memotivasi Ibu sehingga berpikir itu guru. Tadi kan KPAB-nya bau apa enggak? Iya. Itu terus Ibu kan pengen jadi gurunya. Iya. Yang memotivasi Ibu dulu siapa sehingga begitu? Karena dulu itu kakak saya yang tertua, sekarang mungkin udah mantan pengawas, udah pensiun. Dia sekolahnya di keguruan. Jadi senang iya, aja kan ya. senang itu. Jadi penting ngefans sama kakaknya Iya. nih. Itu kan sering waktu latihan pramuka suka dibawa lagi kecil itu digendong-gendong. Iya, Ikut latihan pramuka Betul, itu betul, sering. betul. Oh iya, berarti ini saya harus seperti Betul, ini. betul. Sip, Itu. sip. Oh, Tapi kakak itu sendiri yang terbesar melarang jangan sampai guru AAG capek gitu. Ya sip ya. Wah keren. Pengalamannya banyak nih semuanya.